Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah selalu. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang mengajarkan cara memujinya. Allah membuka Al-Quran dengan pujian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Lillah, milik Allah. Bahwa yang berhak dipuji hanya Allah. Kita semua hanya makhluk yang tidak pantas memburu pujian. Semua kelebihan, semua kebaikan, semua nikmat yang kita miliki, itu semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu jabatan, entah itu ilmu, entah itu harta, maka tidak pantas manusia berbangga-bangga diri, bersombong-sombong diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memburu pujian berarti dia ingin menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang ingin dipuji dia telah berbuat syirik, dan itu disebut dengan ar-riya. War-riya'u asyirkul asghar. Orang yang berbuat riya jatuh dalam kemusyrikan yang kecil. Mengapa? Karena dia sedang ingin dipuji orang. Dan ketika dia ingin dipuji, dia ingin menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kita diajarkan agar setiap selesai salat kita selalu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali, subhanallah 33 kali. Ini semua zikir sesudah salat, hanya mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Allahu akbar. Subhanallah, Allah Maha Suci. Kita semua maha kotor. Banyak kotoran kita. Banyak najis dalam diri kita. Banyak dosa dalam diri kita. Kita memohon ampun. Subhanallah, hanya Allah yang Maha Suci. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Kita enggak pantas dipuji. Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Kita tidak pantas membesar-besarkan diri, merasa hebat, merasa tinggi. Apapun jabatan kita, jangan sampai berbuat zalim. Fir'aun Allah tenggelamkan karena kesombongannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, al-kibriya'u ridai faman naza'ani adkhaltuhu nar. Kesombongan hanyalah milikku, maka siapa yang menandingi aku, maka aku akan masukkan dia ke neraka. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rasulullah SAW menjamin orang yang suka membaca salawat, terutama di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Kata Nabi, siapa yang baca salawat kepada aku setiap hari, minimal 10 kali. Seperti salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat yang sampai fil alamin innaka hamidum majid. Maka disitulah apa kata Nabi? Syafa'atu yaumil qiyamah. Aku jamin syafaatku di hari kiamat. Salawat yang paling pendek, Allahumma shalli ala Muhammad
Lebih panjang lagi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih panjang lagi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lebih panjang lagi, salawat Ibrahimiyah. Baca. Baca selalu, terutama di hari Jumat seperti ini. Ini hari di mana kita sangat disukai oleh Nabi untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja kita berada, bisa kita membacanya, di atas mobil, di rumah duduk. Jangan sampai lidah ini yang suka bergerak ini digunakan untuk yang sia-sia. Mau apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Kalau hanya untuk sia-sia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ahli surga itu sudah nampak hidupnya sejak di dunia. Cirinya apa? Dia tidak pernah sia-sia. Semua gerakannya, semua perpindahan dari waktu ke waktu, itu semua mendatangkan pahala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ahli surga, dia berpaling dari yang sia-sia. Mu'ridun, dia meninggalkan kesia-siaan. Tidak ada waktu yang dia gunakan kecuali hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saudara-saudara, kita hidup di zaman akhir, di mana zaman akhir ini penuh dengan kesia-siaan. Begitu mudah orang bermain dengan HP, sia-sia, hidupnya sia-sia, yang ditonton sia-sia. Bahkan ada yang jatuh dalam dosa sehingga dia lihat maksiat-maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau seorang muslim yang punya iman, hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak punya iman. Apa arti keimanan itu? Oleh karena itu, kita berbeda daripada mereka yang tidak punya iman. Nah, oleh karena itu, gunakan waktu kosong itu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah sangat sayang kepada kita semua. Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Sampai-sampai dalam surah Al-Fatihah Allah ulang 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim, lalu Ar-Rahmanir Rahim setelah Allah berfirman Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sangat sayang kepada kita. Allah menjaga manusia. Allah menjaga langit dan bumi karena sayang kepada kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk bisa melihat, kita diberi tenaga untuk bisa berjalan. Banyak orang yang tiba-tiba lumpuh kakinya, tiba-tiba lumpuh tangannya, tiba-tiba matanya tidak bisa melihat. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar, kata Allah. Semua di alam semesta ini terjadi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberi kesehatan, diberi kesempurnaan, bisa melihat, bisa memegang, bisa melangkah, jangan gunakan itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan balas kebaikan Allah dengan dosa. Sungguh tidak tahu diri manusia yang membalas kebaikan Allah dengan dosa-dosa. Setiap hari maksiat, setiap hari sia-sia, setiap hari dosa. Oleh karena itu, Allah sangat sayang kepada kita. Allah menjaga kita. Sejak manusia pertama, Nabi Adam AS, Allah kawal dengan para nabi. Nabi Adam sendiri, nabi. Keturunannya dijaga dengan kawalan Nabi Adam AS. Sehingga semua yang lahir ketika itu terus bertambah. Dan setiap ada pertambahan masyarakat pada masa itu, Allah utus nabi-nabi di tengah mereka. Nabi Adam hidup hampir 1000 tahun. Dan setelah itu diganti oleh Sith, terus diganti oleh Idris. Setelah itu terputus. Bertahun-tahun terputus tanpa nabi. Lalu kemudian muncullah kemusyrikan. Orang-orang menyembah patung. Maka Allah utus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Dan seterusnya. Itu semua untuk mengawal manusia. Jangan sampai manusia ini menjadi binatang. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kalau manusia menjadi binatang, dia akan berbuat sesuatu lebih parah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Ketika manusia bejat, ketika manusia turun derajat menjadi seperti binatang, maka dia akan berbuat apa yang belum pernah binatang perbuat. Binatang, tidak ada binatang menikah sesama jenis. Manusia aneh-aneh menikah sesama laki-laki, menikah sesama perempuan. Binatang tidak.
Dua kucing jantan bertemu, bertarung. Dua kambing jantan bertemu, bertarung. Dua sapi jantan bertemu, bertarung. Ini dua manusia laki-laki menikah. Gak jelas. Ketika manusia bejat, disitulah dia turun derajat, berbuat yang lebih pada binatang. Dan disahkan dengan istilah-istilah LGBT dan segala macam. Ini yang menyedihkan. Oleh karena itu Allah kawal manusia. Jangan sampai manusia turun derajat. Allah jaga, Allah turunkan Quran. Allah beri program harian. Setiap hari ada kewajiban 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setiap pekan ada tugas. Hari Jumat kita berkumpul sebagai laki-laki. Kenapa perempuan gak ikut? Karena kita pemimpin di rumah kita. Ar-rijal qawwamul nisa. Berbekal khutbah. Khutbah kata ustaz, dengarkan baik-baik. Pulang ke rumah, sampaikan ke istri. Itu tugas suami. Dosa istri yang tidak dibimbing oleh suaminya, dipikulkan ke suaminya. Makanya ketika ibunda Hawa berbuat maksiat, berbuat salah di surga, Allah pikulkan dosa ibunda Hawa ke Nabi Adam. Fa'asa Adamu rabbahu fawawa. Allah tidak menyebut fa'asa Adamu wa Hawa. Enggak. Perhatikan, kenapa laki-laki wajib sholat Jumat, wajib dengarkan khutbah. Untuk apa? Berbekal, pulang ke rumah, didik istri, didik anak. Itulah makna qawwam. Nah, oleh karena itu seorang suami jangan sampai datang ke masjid hari Jumat sepekan sekali seperti orang malas, seperti orang yang tidak punya kepentingan. Tujuannya berbekal. Tujuannya sendiri. Ini rahasia. Ibadah pekanan. Ada ibadah sepekan 2 kali. Puasa Senin dan Kamis. Hukumnya sunnah. Ada ibadah bulanan. Puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Ada lagi bekal tahunan. Puasa Ramadan. Dan ada yang hukumnya sunnah. Ibadah di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Jangan sampai sia-sia. 10 hari pertama Dzulhijjah tidak kalah hebatnya dengan 10 terakhir dengan Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Iya, benar. Di situ ada malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar pahala besar. Tapi di 10 pertama Dzulhijjah pahala luar biasa. Apa kata Nabi? Ma min ayyamil amalis soleh. Tidak ada hari untuk beramal soleh. Ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintai min hadil ayyam, daripada amal soleh dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah pahala berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah masih kalah pahalanya? Wal jihad fi sabilillah, masih kalah pahalanya kata Nabi. Illa, kecuali rajulun qatala bi nafsihi wa mali, kecuali orang yang berperang dengan jiwanya dan hartanya. Walam yarji minhu bi syai', dan dia mati syahid, baru sama pahalanya. 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah, jangan lewatkan dengan kesia-siaan. Detik-detik kita baca Quran, kita berzikir, kita sholat malam, sholat duha, itu semua dihitung seperti pahala mati syahid. Oleh karena itu persiapkan kita. Dan puncaknya adalah kita puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah, yukaffiru sanasat al-madiyah wal qadimah, mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Itu puasa Arafah. Jangan sampai tidak sama sekali kita kebagian kesempatan ini. Setelah itu sempatkan menyembelih kurban. Ibadah kurban ini ibadah luar biasa. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk yang Allah banggakan kepada hamba-hambanya yang berkorban di hari itu. Mamin amalin afdal ila Allah min ilqatil dam. Tidak ada amal yang lebih Allah agungkan pada hari itu kecuali menyembelih kurban. Nah, oleh karena itu sempatkan, jangan sampai tidak sama sekali kita menyembelih kurban. Ibadah kurban, ibadah syiar, Boleh yang berkurban untuk memakannya, boleh juga dibagikan semua, boleh. Ini bedanya antara zakat dengan ibadah kurban. Kalau zakat murni untuk fakir miskin. Tapi kalau ibadah kurban, syiar. Yang kaya boleh makan, yang miskin boleh makan. Itulah ibadah kurban. Boleh juga disimpan sebagian. Itulah dia ibadah kurban. Syiar. Maka rugi kalau kita ternyata di hari raya kurban tidak berkurban. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program-program yang Allah tentukan sepanjang tahun. Dan disitulah ada ibadah haji bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah ibadah harian,
ibadah pekanan, ibadah bulanan, ibadah tahunan. Ini program Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Islam yang Allah turunkan untuk kemanusiaan di muka bumi. Maka sungguh salah kalau ada orang menuduh orang Islam keras, orang Islam pembunuh. Mana ada akidah seperti itu? Orang Islam semuanya damai, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Di mana saja dia mengucapkan salam. Begitulah orang Islam. Selalu membawa kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan berbagi di mana-mana. Itulah agama kita. Maka jangan menjadi orang Islam yang mau digunakan untuk menjelek-jelekkan Islam. Heran, ada orang mengaku muslim, tapi menjelek-jelekkan agamanya sendiri, menjelek-jelekkan ulamanya, menjelek-jelekkan saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Mengapa kok seperti itu seorang muslim? Ayo kita jadi seorang muslim yang baik, yang berkah, yang membawa kedamaian di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam yang Allah turunkan bukan semata ritual. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Islam yang Allah turunkan adalah kehidupan kita. Kita harus menjadi seorang muslim di pasar, ketika berdagang. Jangan menipu. Menjadi seorang muslim di kantor. Ketika di kantor, jangan koruptor. Kita menjadi seorang muslim di jabatan. Ketika menjabat, jangan zalim. Jangan koruptor. Jangan melakukan dosa. Muslim di mana saja kita bawa. Jangan kemudian hanya muslim di masjid, di luar maksiat. Muslim di masjid, di luar bejat. Nauzubillah min dzalik. Muslim itu dibawa kemana-mana. Dibawa kepada perusahaan yang dipimpinnya. Jangan sesuka-suka dia. Di perusahaannya, apa saja dilakukan. Hanya untuk memuaskan nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Inilah dia. Ketidakpahaman menyebabkan kehancuran. Ketika melihat daftar koruptor yang banyak muslim. Ketika melihat daftar orang zalim yang banyak agamanya muslim. Ketika melihat daftar para penipu di pasar, agamanya muslim. Islam itu bukan hanya sholat. Bukan hanya Islam di Mekah. Di Mekah patuh. Begitu pulang, koruptor. Di masjid patuh. Ketika keluar dari masjid, koruptor. Kenapa kok seperti itu? Ayo. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kafah. Kalau masuk Islam, masuk secara utuh. Jangan sebagian-sebagian. Ambillah Islam secara utuh. Ya Islam kita di masjid, Islamnya di rumah, Islamnya di kantor, Islamnya di pasar. Semua itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang memisah-misah. Ekonominya riba. Politiknya zalim. Mau kemana kita? Menggunakan main sogok setiap hari. Mengaku aku muslim, sholat iya, tapi setiap hari mempermainkan harta haram, menikmati harta haram, bermain sogok, mau disogok. Kalau musim-musim pemilu, mani piro, mana uangnya? Seperti orang muslim, makan harta haram, makan harta sogok. Kita bersih dari semua dosa itu. Allah tidak akan menerima sholatnya, puasanya, ibadahnya, ketika ternyata yang dimakan haram. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika satu hari Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa ada orang musafir, rajulun yutiru safar, as'asa akbara, penuh dengan debu rambutnya, kotor karena perjalanan. Rafa'a yadayhi sama, mengangkat tangan ke langit. Wa qala ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Nabi? Ini seharusnya doa yang diterima. Pertama dia musafir. Kedua dia tampil sederhana. Makanya orang yang umrah, orang yang pergi haji, pakaian sederhana. Karena semakin sederhana seseorang, sebagai Allah cintai. Dan Allah tidak mau menolak doanya. Itulah rahasia ihram. Terus dia mengangkat tangan ke langit. Dia memanggil nama Allah, ya Rabb. Allah malu menolak doa hamba yang seperti ini.
Tapi sayang kata Nabi, wa mat'amahu haram. Yang dimakan haram. Enggak dimakan Pak Ustadz, tapi dipakai untuk beli pulsa, beli bensin, sama. Wa ghudhiya bil haram, dan dimasukkan dengan harta haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Anna yustajabu lahu. Allah tolak doa seperti itu. Allah tolak ibadahnya semuanya. Kenapa? Karena yang dimakan harta haram. Naudzubillah min dzalik. Dari sini asal muasal semua kehancuran dari manusia. Oleh karena itu jagalah, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengaku muslim, tapi ternyata perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma na'lam. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wa amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.